ke-462, Zaki yang berbeda di atas 18S3. Hanan mengangkat dagu sang anak agar mau menatap matanya. Aminah Syakilah, Abi kasih tahu sama kamu. Jika ada sifat suamimu yang kurang berkenan ataupun sulit untuk kamu terima, cukup kamu saja yang tahu. Istri itu pakaian bagi suaminya. Jadi jangan kamu membuka pakaiannya di hadapan orang lain. Nasihat Hanan lembut sembari mengelus bahu sang putri. Aminah menautkan alisnya penuh tanda tanya. Lah, tadi kan Abi yang tanya. Terus aku jawab. Kok malah dibilang membuka pakaiannya Bang Zaki? Sih. Celetuknya menangkis nasihat baik Hanan. Iya, tahu. Tapi harusnya kamu jawabnya jangan seperti itu. Nah, terus maksud Abi aku harus bilang Bang Zaki sikapnya baik, lembut, penuh kasih sayang dan cinta. Lah, jatuhnya aku bohong dong. Soalnya Bang Zaki ini realitanya nyebelin banget. Bukankah Abi juga mengajarkan aku untuk selalu berkata jujur? Karena berbohong itu dosa. Fathir dan Zaki mengulum bibir. Mereka yang memiliki jiwa humoris itu ingin sekali meledek Hanan karena terus-terusan diuti oleh Aminah. Tapi karena saat ini Hanan sedang menasihati sang anak, mereka pun sangat menghargainya meski perut mereka terasa kaku. Hanan menghembuskan nafas panjang. Oke, gak apa-apa. Kali ini Abi maklumin karena memang Abi yang bertanya. Tapi lain kali jangan mengumbar keburukan suamimu di hadapan orang lain, ya. Hanan langsung mengalah agar urusannya tidak sampai panjang lebar. Siap, Bi, Bang Zaki ini mah walaupun aku gak mengumbar kejelekannya. Orang-orang juga udah tahu kok, kalau sikapnya itu memang menyebalkan. Zaki hanya bisa mengelus dada. Sepertinya ia tidak memiliki sisi baik di mata Aminah. Fathir pun juga hanya kebagian nyengir dan geleng-geleng kepala saja. Sebab ia angkat tangan jika harus menasihati Aminah yang pandai menjawab. Abi juga mau nanya, mengenai tentang tanggung jawab. Apakah Zaki bertanggung jawab? Mulai dari financial, dan sebagainya. Aminah meletakkan tangannya di dagu seraya menyipitkan mata. Gadis itu terlihat berpikir keras. Ses. Zaki menyikut perut Aminah. Jawab dong, Neng. Aku selama ini sudah menafkahi kamu. Loh. Desaknya sambil melotot. Zaki takut jika dibilang tidak bertanggung jawab oleh Aminah, sebab istrinya itu susah ditebak. Bang Zaki bertanggung jawab. Sering ngasih uang jajan lumayan banyak. Aku bisa jajan apa aja. Terus dia juga memfasilitasi aku rumah. Ya, walaupun masih numpang. Di akhir kalimat itu, Aminah melirik ke arah Zaki. Ini merupakan kode keras bahwa ia ingin punya rumah sendiri. Itu semua sangat cukup buat aku. Walaupun hanya bisa dibilang sebagai nafkah lahir. Dan tanpa nafkah batin. Sambungnya. Entah ini Aminah memberi kode. Atau kelepasan semata. Hanya ia dan Tuhan yang tahu. Deh. Lagi-lagi Zaki dibuat mendelik. Kata nafkah batin itu seolah menjadi tamparan keras bagi laki-laki itu. Sebab ia tidak berniat untuk memberikan Aminah nafkah batin, walaupun itu merupakan sebuah kewajiban dalam rumah tangga. Pandangan Hanan berubah pada Zaki. Ia menatap lekat wajah sang menantu yang tidak lain adalah keponakannya. Zaki, jika kamu belum memenuhi salah satu kewajiban yang seharusnya kamu berikan pada istrimu, maka kamu berikan itu sekarang. Sebab jika istrimu tidak ridho, kamu akan berdosa. Nasihatnya juga sangat lembut. Aku ridho, Bi. Jadi gak usah ada nafkah yang satu itu sampai tua gak apa-apa, kan? Sela Aminah. Hadeh. Gumam Fathir sambil tepuk jidat. Padahal niatnya mereka dinasihati agar mau melakukan kewajiban masing-masing. Tapi justru Aminah selalu saja mencari celah di setiap ucapan Hanan. Tapi ini bukan masalah ridho atau tidak, Nak. Menyatunya dua insan yang telah halal merupakan sebuah ibadah, sebuah langkah suci untuk menyempurnakan mahligai pernikahan. Pahalanya sangat besar. Aminah. Jawab Hanan dengan nada yang kian serius dan penuh penekanan. Napasnya terengah,
menggambarkan betapa lelahnya dia berdebat panjang dengan Aminah. Namun ia tetap berusaha untuk menyampaikan esensi dari keutamaan yang mereka bicarakan. Di balik rasa lelahnya, tersimpan harapan bahwa putrinya itu akan memahami betapa sakralnya ikatan pernikahan. Capek banget sih, Bi, namanya juga gak cinta. Mana bisa langsung menyatu begitu aja? Keluh Aminah tidak mau tahu. Cinta bisa tumbuh seiring waktu bersama. Jadi kamu tidak perlu risau. Nah, gimana aku gak risau? Bi, lah, Bang Jaki juga gak cinta sama aku. Nah, misal kami telah melakukan itu. Tapi di kemudian hari Bang Zaki ingin meninggalkan aku karena tidak bisa mencintaiku. Sedangkan aku sudah mengandung bagaimana? Tidak perlu risau, nak. Selagi niat kalian baik, Allah pasti akan selalu menyertai rumah tangga ini. Aminah mencebik. Ia sebal karena Hanan terkesan memaksanya untuk menyerahkan diri pada Zaki. Sedangkan Zaki saja terlihat seperti tidak memiliki nafsu padanya. Zaki, kamu juga tidak boleh lupa bahwa nafkah batin itu bukan hanya tentang kebutuhan biologis itu saja. Tapi nafkah batin itu juga termasuk dengan membahagiakan istri, memuliakannya, dan membuatnya merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia karena dapat membersamaimu. Gimana caranya, Bi? Tanya Zaki sambil garuk-garuk kepala. Caranya kamu harus membuat istrimu jatuh cinta padamu, agar dia merasa bahagia ketika bersamamu. Emang harus begitu ya, Bi? Ya. Kalau kalian tidak saling mencintai seperti ini, kamu merasa bahagia gak, Min? Tanya Hanan pada Aminah. Enggak. Sahut Aminah cepat. Nah, makanya kamu harus bisa membuat istrimu jatuh cinta, agar kamu bisa memenuhi semua nafkah batin itu, Zak. Faham? Zaki manggut-manggut. Aku faham, Bi. Jawabnya terpaksa. Oke, sekarang masalah sudah terpecahkan. Mas, untuk Mas Fathir ada yang mau disampaikan juga gak pada anak-anak? Gumam Hanan pada Fathir yang sejak tadi diam saja. Sepertinya gak ada, Nan. Semua yang kamu sampaikan tadi sudah cukup mewakili. Aku mau ke kamar sekarang ya. Mau istirahat dulu. Udah capek banget soalnya. Ya udah, aku juga mau izin ke kamar, Mas. Ya, silakan. Dua laki-laki yang sudah mulai menua itu berjalan bersama menuju kamar mereka. Karena rumah ini sangat besar dan memiliki banyak kamar, jadi para tamu juga bisa tidur di kamar masing-masing. Tidak perlu berdempet-dempetan dengan tuan rumah. Mereka juga dibebaskan memilih kamar yang mana saja. Akhirnya mereka udah pergi juga ya. Mil, sekarang giliran kita yang beraksi. Bisik Adiba dari balik lemari besar yang dekat dengan ruangan keluarga tersebut. Dua ibu-ibu itu sudah cukup lama di sana. Menunggu para suami pergi karena ada misi yang telah mereka rencanakan tanpa sepengetahuan para suami. Iya, Mbak. Kalau gitu kita jalankan tugas masing-masing sebelum dicariin oleh suami-suami kita. Balas Mila cepat. Oke, aku ke dapur sekarang deh. Kamu samperin mereka dan pastikan anak-anak itu tidak akan ke kamarnya sebelum aku datang. Siap. Sahut Mila sambil mengacungkan jempol dengan senyuman penuh hati. Mereka tidak bisa berlama-lama keluyuran di luar kamar saat para suami telah memasuki kamar. Sebab tidak jarang para bapak-bapak yang sudah tua itu minta dipijat sebelum tidur. Apalagi hari ini merupakan hari yang sangat melelahkan bagi mereka berdua. Ada anak-anaknya Umi. Sapa Mila sambil duduk di salah satu sofa yang ada di sana. Iya, Mi, ada apa? Sahut Zaki ramah. Sedangkan Aminah murung akibat memikirkan nasihat dari Hanan barusan. Abi kemana? Ya, bukannya tadi bilangnya mau ngobrol sama kalian? Ucap Mila basa-basi. Padahal ini hanya alibi untuk menahan pengantin baru yang mulai menguap itu. Tadi katanya mau ke kamar. Oh ya? Ngapain? Zaki menggeleng kebingungan. Gak tahu, Mi,
palingan mau istirahat kali. Karena wajah Abi tadi kelihatan lelah banget. Oh, gitu ya. Umi gak mau nyusulin Abi. Soalnya aku dan Amina mau ke kamar. Deh. Mila mulai gelagapan. Jujur ia tidak memiliki topik apa-apa lagi yang ingin dibicarakan. Sebentar Zak. Umi mau bicara. Ucapnya berusaha menahan Zaki yang mulai ingin berdiri. Mau bicara apa? Mi. Sebentar. Ya. Tunggu bundamu dulu. Mila terus melirik ke arah dapur. Berharap Adiba akan segera datang. Mau bicara apa sih? Mi. Bisa ditunda besok aja. Gak. Soalnya badanku udah capek banget. Pingin cepat-cepat istirahat. Sebentar. Zak. Setelah Adiba tiba-tiba muncul membawa nampan yang berisi segelas kopi. Ada bunda? Mau bicara apa sih? Bun? Tanya Zaki tidak sabar. Saat ini seluruh sendi-sendi yang ada di tubuh Zaki terasa sangat nyeri. Ditambah lagi rasa kantuk yang sangat parah melanda matanya. Banyak. Zak. Sahut Adiba sambil duduk. Zaki meringis mengusap tengkuknya. Kalau banyak, kita bicara besok aja ya, Bun. Gak bisa. Kita harus bicara sekarang. Tegas Adiba, padahal ia sama seperti Mila, tidak memiliki materi apa-apa. Ya udah, kalau gitu bicara sekarang. Desak Zaki lagi. Sedangkan Amina diam saja, ia hanya ikut menyimak dengan pandangan mata sayu karena juga dilanda kantuk. Sebelum bicara, kamu minum kopi ini dulu, ya? Adiba menyodorkan segelas kopi itu pada Zaki. Aku sudah kenyang, Bun. Gak bisa minum lagi. Perutku udah penuh. Huam. Laki-laki itu kembali menguap. Minum dulu, nak. Buat ngilangin kantuknya. Tapi, Bun, aku tuh udah capek banget. Badanku sakit semua. Gak bisa nemenin Bunda lama-lama di sini. Ya, tapi Bunda lagi pingin ngobrol sama kamu. Adiba memasang wajah melas, berpura-pura sedih karena penolakan Zaki. Maaf ya, Bun. Aku beneran udah capek banget setelah seharian di acara tadi. Gak apa-apa, deh. Tapi Bunda minta tolong minum kopi ini, ya. Kalau kamu gak mau Bunda ngambek, loh. Zaki menghembuskan nafas panjang sembari menatap wajah Adiba. Adiba semakin memperlihatkan kekecewaannya agar Zaki merasa bersalah. Ya udah, aku minum, Bun. Ucap Zaki setelahnya. Yes. Batin Adiba dan Mila. Rasanya mereka ingin melompat setinggi langit karena umpan mulai dipatok oleh target. Habiskan ya, nak. Dengan terpaksa Zaki menegak kopi itu hingga habis satu gelas, lalu meletakkan gelasnya di hadapan sang bunda. Nih, udah aku habisin, Bun. Sekarang aku izin ke kamar, ya? Iya, silahkan. Seru Mila dan Adiba kompak. Wajah mereka yang tadinya tegang pun terlihat berbinar. Setelah Zaki dan Amina menghilang di ujung tangga, dua ibu-ibu itu langsung berpelukan dan jingkrak-jingkrak. Ini memang terlihat gila. Tapi mereka melakukan semua ini demi kebaikan anak-anaknya. Bentar lagi kita punya cucu, Mbak. Bisik Mila. Iya, Mio. Semoga nanti cucu kita kembar 10 ya. Biar sekalian ramein rumah ini. Jangan tinggal di rumah ini semua dong. Aku juga mau Mbak. Pokoknya kita bagi. Ya. Belum juga anak-anaknya melakukan malam pertama, mereka sudah menghayal sejauh itu. Amina dan Zaki telah merebahkan tubuh mereka di atas kasur. Semua kelopak mawar yang berhamburan di sana telah mereka jatuhkan ke lantai, tapi tidak disapu. Mereka membiarkan lantai kamar itu tetap kotor oleh bunga mawar dan melati tadi. Kamu mau langsung tidur, Neng? Tanya Zaki melirik ke arah Amina yang tengah memungkunginya. Sahut Amina hanya bergumam. Udah ngantuk ya?
Neng? Belum sih. Aku boleh minta tolong. Gak. Minta tolong apa? Zaki sungkan ingin mengatakannya. Tapi karena ingin berumah tangga seumur hidup, ia mulai ingin lebih dekat lagi dengan sang istri. Aku capek banget. Neng? Boleh minta tolong pijitin? Gak? Sret. Amina langsung berbalik menghadap Zaki yang tengah rebahan telentang. Emangnya abang capek banget? Ya? Tanya Amina. Iya, Neng. Ini badanku sakit semua. Entah sedang kesambet setan apa. Amina langsung bangun. Ya udah, bangun yuk. Aku pijitin badannya. Pinta Amina sigap. Zaki pun langsung bangun. Duduk memunggungi Amina. Yang pertama gadis itu langsung memijit pundak dan punggung sang suami. Entah kenapa malam ini ia merasa kasihan pada laki-laki yang biasanya selalu ia pandang sebal itu. Awalnya Zaki sangat rileks menikmati lembutnya pijatan Amina. Setiap gerakan itu seolah terasa sangat nikmat. Dan perlahan mulai mengurangi rasa pegal di tubuhnya. Tapi hanya berselang beberapa menit, Zaki merasakan keanehan. Seluruh tubuhnya terasa memanas, dan terasa seperti ada yang mengamuk di bawah sana. Aduh, ini aku kenapa? Batin Zaki sambil berusaha keras menahan hasrat yang mulai memberontak. Amina yang tidak tahu apa-apa terus memijat tubuh Zaki. Hingga beberapa saat kemudian ia mulai menyadari nafas Zaki tersengal-sengal dan laki-laki itu terlihat meringis menahan sesuatu. Abang kenapa? Pijitan aku gak enak, ya? Tanya Amina khawatir. Zaki menggelengkan kepala tanpa berani menatap Amina. Wajahnya mulai memerah tidak karuan. Bang, kamu kenapa sih? Amina panik setelah melihat Zaki tiba-tiba aneh. Panas? Neng? Cuacanya panas banget. Ya. Apa AC-nya gak dinyalain? Zaki mulai melepaskan kancing baju tidurnya satu persatu. Hingga akhirnya baju itu benar-benar lolos dari tubuhnya. Deh. Amina mulai traveling saat melihat tubuh kekar Zaki tidak terbungkus lagi. Bang, ini AC-nya udah nyala loh. Aku aja kedinginan. Panas ini, Neng. Aku serius. Terus abang mau mandi? Karena bingung, Amina tidak sengaja menyentuh pipi Zaki, ingin memastikan bahwa laki-laki itu tidak demam. Tapi Zaki yang sudah berusaha mengendalikan diri itu, akhirnya tak terkendali lagi karena melihat wajah Amina yang sangat dekat dengannya. Bahkan harumnya aroma shampoo dari rambut panjang yang terurai itu menyeruak di penciumannya. Gak demam. Belum juga Amina selesai bicara. Cuk. Zaki menyambar benda merah milik Amina. Ia melakukan semuanya dengan liar. Hingga Amina mendorong dadanya karena kehabisan nafas. Bang, kamu kenapa jadi seperti ini? Amina mulai takut. Sebab biasanya Zaki sangat dingin dan tidak pernah mau menyentuhnya. Saat gadis itu mulai menggeser tubuhnya dengan perlahan. Tiba-tiba Zaki memeluk tubuhnya erat. Neng, aku mau memberikan kamu nafkah batin itu malam ini. Bisiknya lirih. Deh. Amina terperanjak. Apa? Nafkah batin? Aku gak mau. Bang. Tolong Neng. Aku menginginkannya. Tapi aku belum siap. Neng, tolong kasihani aku. Pinta Zaki memelas, karena di bagian bawahnya benar-benar tak tertahan. Ya, ini adalah efek dari kopi yang diberikan oleh Adiba. Efek itu sangat menyiksa bagi Zaki, hingga kesulitan menahan diri. Jika dalam keadaan waras, ia tidak akan mungkin memelas pada Amina seperti ini. Amina menunduk. Jujur hasratnya juga mulai menyala karena terus dipancing oleh Zaki. Bahkan saat ini tangan laki-laki itu tengah menjelajah di seluruh area tubuhnya. Akibat rasa panas yang terus-menerus menjalar ke seluruh tubuhnya membuat Zaki hampir kehilangan akal sehat. Tanpa ada jawaban apa-apa dari sang istri, Zaki pun mulai mendekatkan diri kepada Amina. Hingga suasana di antara mereka semakin hangat. Amina hanya pasrah ketika sentuhan demi sentuhan lembut Zaki yang semakin mendalam dan membuatnya merasakan berbagai rasa yang campur aduk.
Beberapa saat kemudian, Amina nyaris kehilangan akal karena terbuai oleh kehangatan sentuhan Zaki. Dalam pasrah, ia menyerahkan dirinya saat Zaki perlahan menyatukan mereka. Saat gelombang sakit yang tak tertahankan melanda bagian terdalamnya, Amina menggigit dada Zaki sambil cakarannya mencengkeram punggung laki-laki itu. Semua terjadi begitu cepat, membuatnya terperangkap dalam pusaran sensasi yang membingungkan dan menyakitkan. Baang! Pekik Amina karena menahan rasa antara sakit dan nikmat yang luar biasa. Terlepas dari teriakan Amina, Zaki terus beraksi tanpa lelah hingga beberapa jam lamanya. Akhirnya, ketika permainan itu berakhir, Zaki terkulai lemas di atas dada Amina. Di sisi lain, Amina yang sedari tadi berusaha keras memahami apa yang terjadi, kini justru terpaku memeluk suaminya erat-erat. Perasaan Amina berkecamuk. Perlahan ada rasa yang berbeda yang mulai tumbuh, mengakar di dalam hatinya, sebuah rasa takjub yang tak terduga. Kehebatan Zaki malam itu mematahkan semua prasangka yang ada. Kekuatan yang ditunjukkannya sangat di luar dugaan, seolah ia bukan laki-laki yang sama yang selama ini ia kenal. Kekaguman itu kini menyelimuti Amina, merubah segalanya dalam sekejap. Zaki yang semula dipandang lemah, kini berdiri sebagai simbol kekuatan yang mempesona, membangkitkan kekaguman yang mendalam dalam diri Amina. Ke-463, merangkak, S3. Di saat pengantin baru sudah tertidur karena kelelahan setelah bergulat. Berbeda dari keadaan di rumah Ihsan, meski jam telah menunjukkan pukul 11 malam, Askia, Kal, Ihsan dan Yasmin masih berkumpul di ruang keluarga menonton televisi. Gara-gara kejadian tadi siang, dan pulang ikut dengan mobil Ihsan, Askia Jeti tidak mau lagi diajak pulang ke rumah petak mereka. Ya, bocil itu masih bertingkah aneh. Huam. Kal mulai menguap. Jujur tubuhnya terasa sangat lelah setelah seharian membantu di acara Zaki dan Amina. Ia sangat ingin beristirahat, tapi tidak berani meninggalkan Askia yang masih kekeh ingin menonton televisi. Begitupun dengan Ihsan dan Yasmin. Ihsan memang masih betah duduk di tempat ini, sebab ia masih rindu dengan sang putri satu-satunya yang kini telah tinggal dengan sang suami. Ki, kamu gak mau ke kamar aja? Kasian kau dari tadi udah menguap mulu. Ucap Yasmin memberi kode pada sang anak. Nanti aja. Nih, aku masih mau di sini. Sahut Askia datar. Kita ke kamar yuk, sayang. Ajak Kal karena benar-benar tidak mampu lagi menahan kantuk. Enggak, aku masih mau di sini. Lagian kalian kenapa gangguin aku mulu? Sih, kalau mau ke kamar aja duluan. Nada bicara Askia masih tinggi seperti tadi siang. Ihsan yang semula tenang, sontak langsung terperanjat. Ia menatap Askia heran. Sebab sudah beberapa waktu ini, anaknya itu tidak pernah berbicara kasar lagi. Kamu kok ngomongnya pakai nada tinggi, nak? Tanya Ihsan dengan alis menyatu. Gak apa-apa, Bi, cuma lagi gamut aja. Bahkan saat menjawab pertanyaan Ihsan pun, nada bicara Askia tetap ketus. Ki, jangan keras-keras kalau ngomong sama Abi. Kau tegur Kal, sebab ia sangat menghormati Ihsan. Bagaimanapun juga, selain mertua, Ihsan juga guru yang sangat ia hormati selama ini. Sret! Mata Askia langsung tertuju pada Kal. Tatapannya menajam, dilengkapi dengan hidung merah yang kembang kempis. Aku sudah santai ngomongnya. Abang tuh yang negur aku keras banget. Kal garuk-garuk kepala, karena selalu terlihat salah di mata Askia. Oke, abang salah. Abang minta maaf ya, sayang. Kal mengulurkan tangannya ke hadapan Askia, berharap istrinya itu mau bersalaman dengannya sebagai tanda telah berdamai. Plak! Askia justru menengkis keras tangan Kal. Udah dimaafin. Tapi kok gak mau saling? Malas. Paling aku yang disuruh cium tangannya abang. Sama aja kayak aku yang salah, karena aku yang harus cium tangan. Sika! Sika! Ihsan berdecak sambil geleng-geleng kepala. Askia Humaira Rohidah.
Anaknya Abi yang solehah, lemah lembut. Kenapa berbicara dengan suaminya kasar banget? Nak, kalau ada masalah, dibicarakan baik-baik. Ucap Ihsan lembut, seraya mengelus kepala putrinya itu. Gak bisa, Bi. Aku sebal. Sentak Askia sambil berdiri. Bocil itu pun berjalan meninggalkan orang-orang yang ada di ruangan keluarga tersebut sambil menghentakkan kaki ke lantai. Loh, kok malah pergi? Ihsan, Yasmin dan Kal hanya bisa melongo memandangi Askia yang kian menjauh. Kal, kalian lagi bertengkar, ya? Celetuk Yasmin kepo. Sontak Kal langsung menggeleng cepat, sebab diinterogasi langsung oleh mertuanya. Kau tidak mau nama baiknya menjadi buruk di mata mertua. Enggak, Mi. Kami gak ada masalah apa-apa. Kok? Jelas Kal gelagapan. Kalau gak ada masalah, terus kenapa Askia marah-marah? Gak tahu, Mi. Sejak tadi siang, dia memang tak seperti itu. Ngomongnya kayak pakai toa. Apa dia lagi ketelan biji kedongdong? Ya? Celetuk Yasmin asal. Umi, orang lagi serius juga. Protes Ihsan, karena sedari tadi ia ikut menyimak. Habisnya Umi heran. Bi, itu anak kenapa tiba-tiba tantrum gak jelas? Sih? Habis kamu kasih makan apa? Kal? Pasti habis dikasih makan kelabang. Ya. Astagfirullahaladzim. Kal langsung mengelus dada. Bisa-bisanya Yasmin berpikiran seperti itu. Aku gak ada kasih makan dia yang aneh kok, Mi. Terus kenapa dia jadi kumat begitu? Kau sudah mulai pucat, tapi Yasmin tetap saja menginterogasi menantunya. Sebab ia takut tidak bisa tidur karena kepo. Kau menarik nafas panjang sebelum bercerita. Jadi gini. Tadi siang Askia marah sama Ray, gara-gara dia ngiler lihat makanan di piring Ray. Tapi Ray gak mau kasih ke Askia. Nah, setelah itu Askia juga marah sama aku. Mi. Hah? Askia pingin makanannya Ray? Gak dikasih terus ngambek? Yasmin dan Ihsan ternganga. Lalu mereka saling menatap mata satu sama lain. Ihsan tersenyum dibarengi dengan anggukan. Begitupun dengan Yasmin. Mereka saling memberikan kode. Iya. Bi. Sepertinya Askia kekenyangan. Serunya langsung tanggap. Kau yang masih pemain amatiran dan tidak pernah mendengar peribahasa semacam itu, hanya bisa garuk-garuk kepala. Kekenyangan kenapa? Mi. Tanya Kau dengan polosnya. Gara-gara sosis telurmu. Jawab Yasmin sangat frontal. Mi. Kau tegur Ihsan sambil terkekeh. Ia bingung harus marah atau tertawa. Sosis telur yang mana? Aku gak ada kasih Askia makan sosis hari ini. Bukannya faham, Kau malah kembali bertanya. Plak. Ihsan tepuk jidat. Ia sadar saat ini Yasmin dan Kau tidak bisa berbicara berdua. Sebab Kau terlalu amatiran, sedangkan Yasmin terlalu ceplas-ceplos. Kau, sebaiknya kamu susulin Askia dulu, ya. Takutnya dia makin ngambek, karena merasa dicuekin kalau kamu tetap di sini. Pinta Ihsan sebelum Yasmin membuka mulutnya kembali. Baik, Bi. Kau langsung menurut, sebab ia tidak mengerti dengan kekenyangan dan sosis yang dimaksud Yasmin. Sehingga laki-laki itu masih bisa bersikap santai. Mi, emangnya Askia beneran hamil? Ya. Tanya Ihsan setelah Kau pergi. Yasmin malah mengangkat kedua bahunya. Padahal tadi dia yang paling yakin dan antusias. Gak tahu, Bi. Kenapa gak tanya langsung aja sama Askianya? Ihsan menghembuskan nafas panjang. Ia malas berinteraksi jika Yasmin sedang lolos seperti ini. Laki-laki itu memilih untuk membaringkan tubuhnya di sofa. Enaknya rebahan. Gumam Ihsan sambil memejamkan mata. Yasmin mendelik. Ia langsung menggoyangkan tubuh Ihsan, karena takut suaminya itu akan tertidur di sini.
Padahal sejak tadi, ia sudah tidak sabar ingin mengajaknya ke kamar. Bang, bangun! Kenapa malah tiduran di sini? Sih, bentar sayang, abang mau meluruskan pinggang dulu sebentar. Gak bisa, bang. Rebahannya di kasur aja. Entar sambil aku pijitin deh. Sebentar lagi ya, sayang. Sekarang aja, bang. Desak Yasmin tanpa ampun. Kamu kenapa sih? Kok ngebet banget ngajakin abang ke kamar? Yasmin langsung cengar-cengir seperti orang gila. Wajahnya pun mulai memerah karena menahan malu sekaligus salah tingkah. Aku pingin kayak Zaki dan Aminah. Cicitnya malu-malu. Ihsan yang tengah rebahan itu pun kembali bangun. Ia ingin memperjelas ucapan sang istri yang nyaris tak terdengar. Kamu mau apa tadi? Aku mau seperti Zaki dan Aminah. Mau apa? Ihsan tidak dapat menangkap maksud sang istri. Mau malam pertama? Ucap Yasmin langsung ke intinya. Hah? Mulut Ihsan langsung ternganga. Ia syok mendengar Yasmin meminta itu lagi ketika ada yang menikah. Dari dulu hingga sekarang, wanita itu tidak berubah. Ayo, bang. Yasmin malah sudah berdiri dan ingin menarik paksa tangan Ihsan. Kamu yakin pingin mengulang malam pertama lagi? Iya, bang. Tapi kita ini udah tua. Udah gak kuat, sayang. Kata siapa gak kuat? Nih, buktinya kalau abang masih perkasa. Kalau udah gak kuat, gak mungkin bisa bikin aku kekenyangan 9 bulan. Ucap Yasmin sambil menunjuk ke arah perutnya yang sudah mulai membuncit. Meskipun sedang hamil, Yasmin tetap tidak mau dikalahkan oleh pengantin baru. Akhirnya Ihsan hanya bisa pasrah saat Yasmin menarik paksa dirinya menuju kamar. Gini amat ya, nikah beda usia. Dia masih kuat karena masih muda. Kita yang udah tua terpaksa merangkak demi bisa mengimbanginya. Batin Ihsan sambil meringis. Sebab usia mereka terpaut 12 tahun lamanya. Ke-464, tumbuhnya benih-benih cinta, S3. Jaki menggeliat setelah mendengar suara berisik dari depan pintu. Ya, itu suara ketukan dari Mila dan Adiba. Sebab azan subuh telah berkumandang. Mereka ingin mengajak anak-anak itu sholat berjamaah agar dapat memastikan misi mereka tadi malam berhasil atau tidak melalui rambut dua pengantin baru. Jika rambut mereka basah, berarti misi mereka berhasil. Saat bergerak tubuh Zaki terasa berat. Ia melirik ke samping. Ternyata tubuhnya sedang dipeluk sangat erat oleh Aminah. Padahal biasa mereka tidur berjarak. Bahkan Aminah tidak pernah mau menyentuh tubuhnya. Neng, bangun! Seru Zaki sembari menepuk-nepuk pipi Aminah yang tepat berada di ceruk lehernya. Tok! 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 Nak, ayo kita sholat subuh berjamaah. Nanti kesiangan. Teriak Adiba dari depan pintu kamar. Bun, kalian sholat duluan aja. Ya, aku nanti sholat di kamar aja bareng Aminah. Sahut Zaki karena tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Sebab Aminah tak kunjung bangun. Tapi kita jarang loh. Kumpul-kumpul sama kakek dan nenek seperti ini. Nah, nanti insya Allah kita sarapan bareng aja ya. Bun, gimana ini? Mio, kira-kira misi kita berhasil gak? Ya. Bisik Adiba. Aku juga nggak tahu. Mbak. Sahut Mila bingung. Nanti kita cek di meja makan aja kali. Ya. Boleh juga. Mbak. Ya udah. Zak. Sampai ketemu di meja makan nanti ya. Nah. Iya. Bun. Zaki kembali menepuk-nepuk pipi Aminah. Jujur ia kurang nyaman dengan posisi ini. Karena selama 1 bulan bersama, tidak pernah berpelukan. Neng, bangun dong. Ini kamu kenapa peluk aku? Sih, badanku jadi sakit semua. Ada apaan sih? Bang, berisik banget tau. Jangan bilang kamu mau nambah lagi. Aku angkat tangan. Kamu terlalu kuat untuk aku.
Gumam Aminah sambil mengerjapkan mata. Padahal nyawanya belum terkumpul. Hah? Nambah? Nambah apaan? Neng, kita kan gak lagi makan? Tanya Zaki dengan polosnya. Bukan makan, Bang. Tapi itu loh yang tadi malam. Saat ini posisi Aminah masih memeluk Zaki. Ia enggan untuk melepaskan pelukannya karena mulai merasa nyaman. Aminah sangat santai menjelaskannya. Tapi Zaki justru terbelalak. Apa? Yang tadi malam? Maksud kamu apa, Neng? Yang itu loh, Bang. Aminah tersenyum malu-malu. Lidahnya terasa keluh ingin menceritakan. Itu apa sih? Gimana ya cara jelasinnya? Aminah menyipitkan mata, berpikir kata apa yang sekiranya enak untuk diucapkan, namun dapat difahami oleh Zaki. Kamu kenapa jadi aneh gini sih, Neng? Ini aku juga kenapa dipeluk? Biasanya kamu anti banget sama aku. Aminah melepaskan pelukannya, lalu menyingkap selimut tebal yang membungkus tubuh mereka. Deh! Jantung Zaki hampir melompat. Ia pun sontak langsung menutup mulut ketika melihat tubuh Aminah yang polos dipenuhi dengan tanda kepemilikan. Neng! Kamu habis bermain dengan siapa? Kenapa dada kamu banyak tandanya gitu? Tanya Zaki menyentak. Sebab bagaimanapun juga ia adalah suami Aminah. Meskipun tidak cinta, tapi Zaki tidak terima jika Aminah bermain dengan laki-laki lain. Sama kamu? Lah! Masa sama suaminya tetangga? Masa? Sih? Zaki masih tidak percaya, sebab tadi malam ia antara sadar dan tidak. Saat ini nyawanya juga belum terkumpul sepenuhnya, sehingga tidak bisa membedakan mana mimpi dan nyata. Iya. Coba deh abang bangun. Baru saja ingin bergerak bangun, Zaki langsung meringis karena seluruh tubuhnya terasa remuk. Badanku kenapa sakit semua ya, Neng? Tanya Zaki sambil meringis, rasanya ia tidak kuat untuk bangun. Gimana gak sakit? Orang abang olahraganya 3 jam non-stop. Aku aja sampai kewalahan mengimbangi kamu. Nada bicara Aminah sangat santai, bahkan terkesan lembut. Tidak ngegas lagi seperti biasanya. Sepertinya benih-benih cinta mulai bertumbuhan di hati anak perempuan yang tidak gadis lagi itu. Kamu ngomong apaan sih, Neng? Melihat wajah bingung Zaki, Aminah justru menjadi gemas. Ia teringat kembali dengan ekspresi Zaki yang meremelek tadi malam. Membuatnya Jeti ingin melihat ekspresi itu lagi. Gak usah pura-pura lupa deh, Bang. Aminah mulai mendaratkan tangannya di pipi Zaki, kemudian mengusap lembut pipi dan bibir merah laki-laki itu. Perlahan-lahan usapan itu menjalar ke arah lain, hingga Zaki merasakan sensasi hangat yang memenuhi pikirannya. Min, kamu mau ngapain? Tanya Zaki panik saat Aminah mendekatinya dengan tatapan penuh arti. Laki-laki itu baru menyadari posisinya yang rentan. Jantung Zaki hampir copot saat menyadari Aminah berusaha menyatukan tubuh mereka. Neng, aku gak mau merusak masa depan kamu. Aku takut belum bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Aminah tidak peduli, ia melakukan apa yang telah dilakukan Zaki padanya tadi malam. Jujur Zaki dibuat melayang, tapi ekspresinya tidak seperti tadi malam yang sangat menikmati. Saat ini wajahnya malah menunjukkan kebingungan dengan ribuan tanda tanya. Setengah jam kemudian, Aminah telah berhasil menjelaskan tugasnya. Mungkin karena efek dari kopi yang diminum Zaki sudah mulai menghilang, sehingga tidak selama tadi malam lagi. Gimana? Bang, puas gak? Bisik Aminah sambil mengelap keringat Zaki. Kamu kenapa melakukan itu? Neng? Kamu gak takut masa depanmu rusak? Tanya Zaki masih tidak konek. Mungkin ia jetty loading. Gara-gara baru bangun tidur sudah dapat serangan bertubi-tubi dari Aminah. Masa depan mana lagi yang aku takutkan? Bang, aku sudah jadi istri kamu. Jadi untuk apa aku risau? Kalaupun aku hamil, kan ada kamu yang bertanggung jawab. Tapi Neng, kamu kenapa bisa berbuat seperti ini?
Kenapa aku tidak merasakan mahkotamu saat kita menyatu tadi? Hahaha. Amina malah tergelak. Tidak ada marah atau emosi lagi. Ia justru merasa Zaki yang selalu menyebalkan itu berubah menjadi lucu. Tangan gadis itu pun tanpa ragu-ragu mencubit pipi Zaki, padahal saat ini posisinya masih berada di atas sang suami. Kamu lupa ya? Tadi malam abang loh yang mengekannya. Zaki memejamkan mata, berusaha keras untuk mengingat semuanya. Dan ia memang ingat, tapi dirinya menolak untuk percaya. Apa benar tadi malam kita melakukan itu, Neng? Amina mengangguk malu-malu. Pipinya pun masih memerah jika teringat kejadian tadi malam. Iya, Bang. Kamu hebat banget. Aku kagum padamu. Deh. Zaki terkesiap. Ia kaget bukan main. Sampai-sampai tubuh Amina yang tengah berada di atasnya itu, ia gulingkan begitu saja. Laki-laki itu pun terduduk lemas sambil memijat keningnya. Jeti yang tadi malam itu bukan mimpi? Gumamnya. Iya, Bang. Kita sudah menjadi suami istri seutuhnya. Mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri, ya? Zaki semakin bingung. Jujur ia belum siap. Tapi sudah terlanjur melakukan itu. Arg. Laki-laki itu mengacak-acak rambutnya, karena tiba-tiba banyak pikiran-pikiran yang tidak karuan menghantui kepalanya. Entahlah, aku pusing. Neng, kamu tidak perlu berpikir terlalu keras. Bang, kita sudah menyatu, dan belajarlah untuk ikhlas menerima alur cerita ini. Kita belajar untuk saling mencintai. Tapi aku merasa ada yang aneh. Neng, sepertinya ada yang menjebak kita. Sebab aku belum berniat untuk melakukan itu padamu. Aku takut tidak bisa bertanggung jawab. Amina mengusap-usap punggung Zaki. Udah, Bang. Mau kita dijebak atau itu atas dasar keinginan abang sendiri. Aku tidak apa-apa. Lebih baik sekarang kita mandi, terus sholat berjamaah. Aku ingin sholat diimami sama kamu. Ia pun mengajak Zaki yang masih dipenuhi kebingungan itu ke kamar mandi. Amina ingin memulai semuanya dari hal-hal kecil seperti mandi bersama, dan melakukan hal yang lain bersama, agar hati mereka cepat menyatu. Ke-465, mencari pelaku kejahatan S3. Setelah menyelesaikan sholat subuh yang kesiangan itu,